Hai guys, ini untuk zodiak um, Aries, Leo dengan Sagittarius. Untuk what do you expect atau apa sih yang harus kalian ketahui di minggu depan untuk Aries, Leo dengan Sagittarius. Kita juga menggunakan kartu yang baru yang supaya kita nggak bosan aja. Oke, kita akan coba untuk zodiak Aries. What do you expect di tanggal 5 sampai 10 Juni untuk zodiak Aries. Aries, Mirror and the Chaser. The Chaser ini bisa berhadapan dengan situasi apapun. Ini bisa kalian atau orang yang sedang kalian hadapi. Kita akan lihat untuk zodiak Aries, what do you expect terkait dengan minggu depan. Apa sih yang harus kalian ketahui untuk apa yang harus Aries ketahui untuk minggu depan? Oke. Untuk zodiak Aries. Untuk zodiak Aries, apa yang harus Aries ketahui untuk minggu depan? Oke. Di sini mungkin kalian bisa berhubungan dengan zodiak Cancer, Pisces atau Pisces, tapi mungkin siapapun aja. The Hangman dengan Seven of Pentacles, ada sesuatu hal, ada suatu pilihan, ada suatu pilihan, ada sesuatu kekecewaan, ada sesuatu pilihan di mana pilihan tersebut nggak ada yang bikin kamu satisfied, bikin kamu senang, bikin kamu happy gitu ya. Ada sesuatu hal yang kamu udah menginvest secara emotionally, waktu, energi dan segala macam, tapi somehow ada sesuatu kekecewaan aja yang kadang-kadang kamu dapat bloknya atau kamu menunggu terlalu lama terkait dengan sesuatu potensi yang ingin kamu punya, kemungkinan harvest lah, atau ada suatu hal yang udah kamu invest tapi belum ada kabar yang membahagiakan, yang akhirnya akan ada suatu delay atau ada sesuatu hal yang akhirnya kamu berusaha untuk bersabar walaupun kamu kayaknya ibaratnya ada sesuatu hal aja yang kamu tunggu gitu ya. Oke, untuk zodiak Aries di sini kalau dilihat adalah the chaser. Kalau terkait dengan suatu percintaan, di sini ada chaser in codependent. Mungkin kalau untuk zodiak Aries, aku lihat mungkin salah satu dari hubungan kamu atau dengan orang tersebut merasa satu orang tuh nggak lepas dari orang tersebut, ibaratnya gitu ya, selalu bergantung, entah kamu yang selalu bergantung dengan orang tersebut atau vice versa, atau ini kayak lebih kayak orang yang selalu mau berusaha terus menerus duluan karena ya the chaser tuh kayak orang yang selalu ngejar aja, ngerti nggak? Orang yang selalu berinisiat dalam melakukan sesuatu hal. Mungkin kalau dilihat dengan ini, ibaratnya kamu udah melakukan segala cara untuk bisa um, apa yang kamu pupuk itu menjadi sesuatu hal yang apa yang kamu inginkan, ngerti nggak? Tapi somehow ada suatu ketidakpuasan aja yang kamu terima, atau ada sesuatu hal aja yang kurang yang kamu rasakan pada situasi ini. Nah kalau dilihat dengan the chaser, dengan mirroring each other, mungkin mungkin dua-duanya dalam suatu hubungan, dua-duanya tuh sama punya hal yang sama, saling tidak bisa untuk saling nggak bisa lepas, dan yin and yang, ibaratnya kamu melihat dia tuh sama kayak kamu atau vice versa, ngerti nggak gitu ya. Kita akan lihat apa sih yang harus kamu ekspektasi di minggu depan. Kalau dengan King of Pentacle dengan Air of Pentacle, aku melihat Aries mungkin ada sesuatu hal yang sedang kamu racik, ada sesuatu hal yang kamu sedang nge-build, ada sesuatu hal mungkin kalau misalnya kamu entrepreneur, ada sesuatu hal yang kamu lagi berusaha untuk membuat suatu kreativitas, membuat sesuatu hal, mencampur ini mencampur itu. Jadi ibaratnya mungkin kamu lagi fokus terhadap sesuatu hal terkait dengan suatu kestabilan pekerjaan kamu, atau ada sesuatu hal yang kamu lagi pelajari, menciptakan sesuatu hal. Kalau kamu entrepreneur, mungkin kalau makanan kamu lagi mencoba berkreativitas lah untuk bisa mencapai hal tersebut. Oke. Dengan Six of Wands, dengan the Chariot, dengan High Priestess, aku melihat ibaratnya apapun yang sekarang kamu lagi ciptakan, mungkin terkait dengan pekerjaan, terkait dengan peluang usaha, kamu ibaratnya tekun, disiplin dan fokus terhadap sesuatu hal yang sedang kamu build. Oke. Kalau memang ada suatu percintaan yang mengganggu kamu, itu kamu harus bisa jangan ke distract terhadap sesuatu hal. Ibaratnya kalau
pekerjaan lagi bagus, lagi mau fokus terhadap sesuatu hal, kamu harus fokus banget dan disiplin, tekun dengan waktu, tekun dengan kreativitas kamu. Karena itu akan menghasilkan sesuatu hal yang kamu inginkan. Apabila kamu disiplin dan tekun, akan ada suatu victory, ada sesuatu keberhasilan yang akan kamu achieve, oke? Tapi kalau misalnya kamu ke distract dengan sesuatu hal-hal dalam namanya hidup ya. Hidup tuh nggak bisa juga harus fokus terhadap sesuatu hal, satu hal. Ada hal-hal lain yang kadang-kadang mengganggu hidup kita. Tapi mungkin kalau dari kartu ada sesuatu hal yang kamu harus fokus, disiplin terkait dengan waktu kamu, energi kamu terkait dengan suatu pekerjaan. Karena itu ada bisa menghasilkan sesuatu keberhasilan yang akan kamu achieve gitu ya. Oke. Dengan Six of Wands, dengan The Chariot card, ada kemungkinan satu travel for work atau traveling karena pekerjaan. Ada sesuatu hal yang kamu sedang ciptakan, mungkin terkait dengan suatu peluang pekerjaan yang menyangkut traveling, oke? Mungkin ada sesuatu kamu berita yang kamu tunggu, berita yang sedang kamu pilih, berita yang sedang kamu invest terkait dengan suatu peluang atau pekerjaan, menunggu waktunya saat yang tepat untuk bisa traveling, untuk bisa mengachieve apa yang kamu achieve. Kalau terkait dengan perasaan, mungkin kamu bisa berhubungan dengan Capricorn, Taurus, dan Virgo. Ibaratnya ada seseorang mungkin di sini ada kalau aku lebih melihat mungkin ada seseorang yang akan menawarkan, atau ada seseorang yang dekat dengan kamu atau ingin dekat dengan kamu gitu ya. Tapi mungkin kamu lebih memfokuskan diri kamu terkait dengan seseorang yang lain, atau lebih memfokuskan sesuatu hal yang lain. Oke, atau ini juga bisa dikaitkan kamu sedang dekat dengan seseorang yang dia tuh secara ekonomi baik, secara jabatan baik, dia orang yang wealth atau orang yang cukup bermampu gitu loh, punya mungkin dia entrepreneur atau orang yang punya penghasilan yang baik. Dan ada sesuatu hal yang aku merasa dia akan datang ke dalam kehidupan kamu. Yang Six of Wands dengan The Chariot, mungkin dia akan membawa suatu kebahagiaan buat kamu, atau berusaha untuk mengambil suatu kesempatan, trying to get your attention lah ibaratnya gitu ke kamu. Tapi ada sesuatu hal di sini di terakhir yang membuat kamu berusaha untuk nggak mau terlalu teraduhai dengan tawaran orang tersebut, atau ada sesuatu hal yang kamu merasa harus lebih connect terkait dengan connection, mungkin terkait dengan sesuatu hal yang kamu ingin hadapi gitu, atau ada sesuatu hal yang kamu merasa kamu nggak mau terlalu nggak mau teraduhai dengan apa yang dia berikan dengan kamu. Tapi sebenarnya siapapun orang yang akan hadir dalam hidup kamu, dia akan membawa suatu entah kesuksesan atau sesuatu hal yang bikin kamu senang. Tapi kalau dilihat dengan kartu ini, mungkin kamu sudah menginvest secara emotionally, waktu dan energi dengan orang ini, tapi somehow ada sesuatu ketidakpuasan aja yang kamu rasakan dengan orang tersebut. Dan mungkin ibaratnya kalau mungkin ini adalah kamu tuh tekun banget. Kalau misalnya gini, ada sesuatu hal atau seseorang yang pengen kamu dapat attentionnya dengan orang tersebut, kamu merasa punya potensi hubungan ini bisa sesuai dengan apa yang kamu inginkan, kamu pengen disiplin, kamu pengen putting effort, atau kamu ingin tekun lah dalam menjalankan suatu hubungan. Tapi somehow ada sesuatu hal yang kamu merasa feeling off terkait dengan hubungan ini, yang kayaknya akhirnya kamu kayak terlalu terus-menerus memberikan suatu effort, tapi sebenarnya ada sesuatu hal yang kamu ngerasa feeling off terkait dengan hubungan ini. Itu yang aku bisa lihat untuk zodiak Aries. Oke, untuk zodiak Leo, sekarang kita akan lihat sesuatu hal yang baru untuk Leo. Oke, Leo. Dengan love call, mungkin kamu sedang berekspektasi untuk menerima telepon, tapi mungkin Leo akan ada seseorang yang menghubungi kamu di minggu depan. Kita akan lihat apa yang Leo harus ketahui di minggu depan di tanggal 5-10 Juni untuk zodiak Leo. Oke. Leo mungkin bisa berhubungan dengan zodiak siapa ya? Dia karena ngedapetin coffee cup, Libra mungkin. Libra atau Cancer. Untuk zodiak Leo, apa yang harus kalian harapkan atau ketahui terkait dengan minggu depan untuk zodiak Leo?
Leo, Knight of Wands dengan Queen of Cups, Justice card tadi aku bilang, mungkin kalian bisa berhubungan dengan zodiak Libra dengan Nine of Cups, dengan Page of Pentacle. Oke. Leo, di sini ada Nine of Swords dengan Three of Cups. Oke. Dengan The Hierophant. Mungkin satu, ini adalah orang yang pernah kamu berhubungan. Gini. Mungkin ini ada satu ya, ada kemungkinan ini adalah orang yang pernah berhubungan sama kamu, pernah pacaran sama kamu, tapi mungkin satu, kalian pernah putus karena third party, atau yang kedua, mungkin dengan Three of Cups dengan Nine of Swords ada sesuatu kekhawatiran. Kalau dilihat di belakang Coffee Cup dengan The Healing Heart, mungkin ada sesuatu hal yang kalian ingin dapetin, ingin lakukan, ada sesuatu hal yang jadi ada sesuatu hal yang ingin dapetin tapi mungkin enggak tercapai. Oke, dengan Three of Cups dengan Nine of Swords ada sesuatu hal yang kamu pengen dapetin tapi enggak tercapai, yang akhirnya kamu stres karena ada sesuatu hal yang enggak bergerak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Oke, atau kalau mungkin kayak dikaitkan dengan percintaan, mungkin ada sesuatu tapi aku lebih ke ada sesuatu hal yang mengganggu pikiran kamu, apakah akan berhasil, apakah akan sesuai dengan berjalan dengan apa yang kamu inginkan. Itu sih aku lebih melihat itu. Tapi kalau misalnya dikaitkan dengan third party, mungkin ini adalah seseorang yang berasal dari masa lalu, yang membuat kamu tuh kepikiran, yang membuat kamu tuh gak bisa tidur. Ada sesuatu hal yang kamu overthinking terkait dengan seseorang yang berasal dari masa lalu, atau salah satu dari teman kamu gitu ya. Tapi kita lihat untuk zodiak Leo. Jadi Leo di sini adalah healing and heartbreak dengan Coffee Cup. Jadi sebenarnya apa yang harus kamu bisa ekspektasi di minggu depan adalah akan ada suatu pertemuan atau perbincangan antara kamu dengan seseorang, mungkin teman, mungkin apapun itu, dengan sesuatu healing from heartbreak, freedom from toxic and relationship or addiction. Jadi mungkin pada saat ini zodiak Leo, mungkin kamu lagi sakit hati, lagi pengen bebas dari suatu toxic relationship, ada sesuatu hal kamu ingin memisahkan diri kamu terkait dengan sesuatu, atau mungkin dengan Coffee Cup mungkin ada suatu kesempatan pertemuan di mana kalian bisa saling terbuka, bisa saling berkomunikasi terkait dengan apa yang kalian rasakan. Mungkin kamu pernah sakit hati sama dia, akhirnya kamu luapin, atau mungkin ini bisa berhubungan dengan seseorang yang mungkin dia lagi sakit hati, tiba-tiba dia ceritain keluh kesahnya gitu ya. Oke, kita akan lihat untuk zodiak Leo. Jadi Leo di sini dengan Knight of Wands dengan Queen of Cups, Justice card, bisa berhubungan dengan Libra. Tadi aku bilang Nine of Cups lagi dengan Page of Pentacle. Kalau kamu khawatir dengan sesuatu hal nggak bisa bergerak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, jangan khawatir, akan ada suatu berita yang baik yang akan terjadi sama kamu. Mungkin kalau misalnya kamu punya dua pilihan terkait dengan apa yang harus gue lakuin nih, gue ambil pekerjaan A atau pekerjaan B. Oke, mungkin ada suatu penolakan yang terjadi di masa lampau atau di masa yang lalu, tapi penolakan itu malah mendirect kamu ke sesuatu hal yang lebih baik. Karena di sini ada Nine of Cups. Kartu ini menandakan bahwa lihat kebahagiaan secara emotionally dan suatu keberkahan atau rezeki. Jadi mungkin kamu bisa berekspektasi, ibaratnya mungkin ada suatu penolakan, ada sesuatu hal yang gak berhasil sesuai dengan apa yang kamu inginkan, tapi ibaratnya dengan Justice card dengan Nine of Cup akan ada suatu peluang yang baru lagi yang akan kamu hadapi, yang akan kamu bikin happy, yang akan ibaratnya karma berbalik buat kamu yang lebih baik. Tapi kamu mesti sabar, karena Justice card dengan Nine of Cups dengan Page of Pentacle ada suatu peluang kecil yang akan membuat kamu happy secara keberkahan, secara materi. Ada sesuatu hal yang membalikan suatu keadaan kamu menjadi lebih baik. Oke, bentar guys, minum dulu. Oke. Yang aku lihat juga dengan Knight of Wands, mungkin ini bisa berhubungan dengan seseorang yang traveling untuk bisa bertemu kamu, atau vice versa. Knight of Wands juga bisa dikaitkan dengan Nine of Wands dengan, jadi ada, kalau aku lebih melihat untuk Leo, ada suatu kesempatan, ada suatu peluang yang kalian tunggu, yang kalian ingin lakukan.
terkait dengan sesuatu hal yang bikin kamu tuh happy, yang bikin kamu tuh seneng gitu ya. Mungkin ada sesuatu kekhawatiran, ini terjadi nggak, ini bisa nggak, ini achieve nggak. Tapi kalau lihat dari kartu, ini akan terjadi. Ada sesuatu hal, satu antara ngedirect kamu ke sesuatu hal yang lebih baik, atau akan ada suatu berita yang sangat membahagiakan kamu yang bisa merubah segala kekhawatiran kamu di masa ini gitu ya. Nah, kalau terkait dengan perasaan atau seseorang, Queen of Cups dengan Knight of Wands, mungkin ada seseorang yang mungkin aku nggak tahu ya, ada seseorang yang mungkin dia on and off dalam menciptakan suatu hubungan, ibaratnya gitu, atau simpelnya tiba-tiba dia coming towards you, yang mungkin dia masih punya perasaan sama kamu, mungkin dia dari kejauhan segala macam membawa suatu berita yang membahagiakan. Oke, tapi ingat, energi orang yang akan hadir dalam hidup kamu itu bukan berarti orang yang akan stay longer buat kamu. Entah dia hanya memberikan suatu informasi yang membahagiakan, atau dia emang tiba-tiba kembali hadir dalam hidup kamu membawa suatu kebahagiaan yang bikin kamu happy. Oke, mungkin ini juga kayak pertemanan yang akhirnya membawa suatu benefit kah, membawa suatu peluang kah, ada suatu informasi yang bisa mungkin menghasilkan secara emosional kah, atau simpelnya ini adalah seseorang yang mungkin tiba-tiba hadir dalam hidup kamu, berkomunikasi sama kamu, dan kamu senangnya senang banget, dan ada suatu perbincangan yang akan terjadi antara kamu dengan orang tersebut. Tapi ingat, ini siapa? Ada seseorang yang punya perasaan yang sangat besar banget, tapi ada seseorang yang sincere aja untuk berkomunikasi kamu as a friend. Jadi jangan jadi ada dua vibrasi, antara seseorang ini masih punya perasaan yang sangat besar, yang satu hanya cuman sebatas untuk berkomunikasi aja sama kamu gitu ya. Tapi sebenarnya apa yang harus kamu ekspektasi di dalam minggu depan, ada sesuatu berita yang baik yang membahagiakan, atau akan ada suatu pertemuan antara kamu dengan seseorang yang membawa suatu berita membahagiakan, atau ada seseorang yang akan hadir dalam hidup kamu membawa suatu, ya mungkin komunikasi aja sama kamu yang akhirnya bikin kamu happy. Oke, semoga bisa berhubungan dengan zodiak Leo, dan kita akan ke zodiak Sagittarius yang terakhir. Oke, Sagittarius, di sini untuk what do you expect, apa yang harus kamu ketahui di minggu depan untuk zodiak Sagittarius di tanggal 5 dan di tanggal 10. Sagittarius, what do you expect, atau apa yang harus kamu ketahui di minggu depan untuk zodiak Sagittarius? The snake and karmic relationship. Seram. Untuk zodiak Sagittarius, oke, untuk zodiak Sagittarius kita akan lihat untuk Sagittarius, untuk apa yang kalian bisa ketahui untuk minggu depan di tanggal 5 sampai 10 Juni. Sagittarius, The Hangman bisa berhubungan dengan zodiak Pisces atau siapapun. The Hermit bisa berhubungan dengan Virgo, dengan Three of Cups, dengan Six of Cups. Oke. Jadi sebenarnya untuk zodiak Sagittarius dengan Four of Cups. Oke, kita lihat untuk zodiak Sagittarius dengan Four of Cups, dengan Page of Cups, the Full card, Ace of Sword. Oke, the Full card. Oke, kita ambil dua kartu aja ya. Sebenarnya kalau dengan Ace of Sword dengan the Full card ini kayak lebih gini, seseorang di sini memutuskan untuk apa ya, gimana ya, dengan Five of Pentacle, satu mungkin Sagittarius merasa sendiri, mungkin punya financial issue, tapi sebenarnya di sini ada kuncinya gitu loh, untuk menuju sesuatu hal yang bisa membahagiakan kamu. Atau kalau kamu mengendap sendiri, mengisolasi diri kamu sendiri, kamu tuh punya kunci untuk bisa keluar dari jeratan tersebut. Tapi mau nggak kamu gunain? Atau kamu nyaman dengan situasi seperti ini? Itu ya nggak? Dengan kartu dia melok dirinya di dalam gudang, melok dirinya atau merasa nyaman dalam situasi seperti itu. Tapi yang perlu diingatkan untuk zodiak Sagittarius adalah kamu mempunyai kunci untuk bisa merubah segala sesuatu hal. Tapi mungkin kamu mau nggak, atau kamu berapa lama lagi merasa nyaman dalam situasi ini. Oke. Nah, dengan kartu ini, dengan mungkin pada akhirnya ada sesuatu hal yang mengharuskan kamu di minggu depan untuk ini udah saatnya gue untuk enggak lagi
um, terperangkap dalam hal yang membuat gue tuh kenapa mengendap di dalam kamar, mengendap sesuatu hal, atau gue kenapa selalu ngerasa feeling lonely. Ada sesuatu hal yang harus menggerakkan kamu untuk bisa misalnya apply visa atau pergi ke tempat, sesuatu hal yang bikin kamu happy. Dengan the full card, dengan Ace of Sword, ada sesuatu hal yang kamu lakukan, apply visa kah, pergi ke luar negeri kah, atau mungkin ada sesuatu hal yang kamu pengen lakuin untuk mencoba sesuatu hal yang baru, ngerti nggak gitu ya. Jadi mungkin entah kamu udah mengalami ini dan akhirnya kamu memutuskan sesuatu hal untuk mencoba sesuatu journey yang baru gitu ya. Oke, tapi mungkin ketika kamu mencoba dan segala macam, kamu ada sesuatu ketidakpuasan yang kamu ada sesuatu ketidakpuasan yang kamu rasakan, ada sesuatu hal yang kamu ngerasa nggak cukup aja gitu ya. Namanya manusia, semua juga pasti rasanya nggak cukup. Dengan Four of Cups sebenarnya mungkin ada suatu tawaran, ada beberapa tawaran, tapi entah mengapa ada beberapa orang mungkin atau ada beberapa pilihan yang nggak merasa membuat kamu puas, atau kamu merasa sesuatu hal yang lain, atau kamu menginginkan sesuatu hal yang lain. Oke. Kita lihat untuk zodiak Sagittarius. Sagittarius di sini ada karmic relationship. Oke, letting go, loving you. Karmic tuh kayak orang yang nggak bisa lepas aja gitu dari situasi, tapi ngebuat kamu atau nyeret kamu di dalam situasi hal tersebut. Misalnya Sagittarius, kamu udah berusaha mencoba sesuatu hal yang baru, tapi somehow hal tersebut tuh nggak pernah berhasil dalam pemikiran kamu, ibaratnya gitu ya. Nah itu yang ngebuat kamu jadi menarik ke situasi yang lama mungkin. Oke. Dengan the snake dengan competition, enemy, clever. Jadi mesti hati-hati dengan seseorang yang mungkin di depan kamu baik, di belakang kamu jahat. Oke, the snake itu mungkin kamu akan dihadapi dengan seseorang yang mungkin karmic relationship, tapi somehow ada suatu kompetisi, atau harus kamu ada sesuatu hal yang kamu merasa pay attention sama energi orang tersebut, apakah dia baik atau enggak. Tapi kalau lihat dengan the snake, dengan competition and the other woman, hati-hati dengan apabila Sagittarius kamu memiliki pasangan dan mungkin ada di sekitar kamu, atau pasangan kamu memiliki suatu temptation atau ada suatu godaan yang terjadi, atau vice versa. Kamu mungkin sudah punya hubungan dengan seseorang, mungkin ada suatu godaan dari orang lain yang mungkin sama orang ini ngerasa dia tuh nggak unfinished business. Itu yang ngebuat kamu kadang-kadang gak bisa moving on. Kamu udah mencoba sesuatu hal yang baru, tapi kamu merasa ada sesuatu hal aja yang menarik kamu ke masa lampau. Nah itu namanya karmic relationship. Ada sesuatu hal yang kamu harus pay attention untuk bisa moving away terhadap ibaratnya menepis godaan, menepis sesuatu hal, mempelajari sesuatu hal yang baru, atau membuat boundaries terhadap sesuatu pemikiran, situasi apapun itu. Oke. Kita lihat untuk zodiak Sagittarius. Jadi Sagittarius the Hangman. Pada saat ini kamu lagi sacrifice atau mengorbankan diri kamu, menggantungkan diri kamu, atau kamu mendelay sesuatu hal, mendelay traveling, mendelay sesuatu hal, atau kamu punya perspektif terhadap sesuatu hal yang kamu tuh kayaknya paten, gue tetap begini, ngerti nggak? Padahal itu kayak ngebuat diri kamu jadi ngegantung, atau ngebuat diri kamu stuck terhadap suatu keadaan atau situasi. Oke. Kita lihat. Sebenarnya kalau dilihat untuk Sagittarius di minggu depan dengan Ace of Pentacle, mungkin ada suatu opportunity yang bagus banget yang terjadi sama kamu, tapi somehow ada sesuatu hal yang ngebuat kamu ngehold hal tersebut, atau ada sesuatu hal yang kamu nggak tahu, gue belum bisa ngambil ini. Ada suatu perspektif gue nggak bisa melakukan hal ini karena satu, mungkin consider terhadap seseorang yang berasal dari masa lalu, consider terhadap sesuatu hal. Mungkin kalau misal kalian sudah menikah, terus ada suatu peluang mungkin terkait dengan suatu pekerjaan, kamu merasa nggak bisa ngambil karena kamu punya anak, punya istri dan segala macam, dan membuat kamu nggak bisa traveling, atau membuat kamu nggak bisa ngambil hal tersebut gitu ya. Tapi kalau terkait dengan percintaan, sebenarnya ada suatu a new beginning yang akan terjadi sama kamu, sesuatu hal yang baik yang akan terjadi sama kamu. Tapi kalau dilihat dengan the Hermit, dengan the Hangman, kamu bisa berhubungan dengan Pisces atau Virgo, dengan Three of Cups, dengan Six of Cups, ada suatu hal yang menghentikan kamu untuk mengambil suatu a new beginning, yaitu seseorang yang berasal dari masa lampau, seseorang yang kamu punya feeling connected, yang ngerasa kamu dia cuman source your happiness doang, seseorang yang kamu punya chemistry, yang punya
yang punya kebersamaan, atau mungkin pernah punya anjing bareng, punya anak bareng, mungkin ada sesuatu hal yang kamu ngerasa kamu nggak bisa memulai sesuatu hal yang baru, menerima sesuatu hal yang baru. Karena apa? Di diri kamu sendiri hal tersebut itu dah tadi. Yang tadi itu kita lihat kamu punya kuncinya untuk bisa melakukan hal tersebut, tapi kamu memilih untuk berdiam diri, memilih untuk mengisolasi diri kamu sendiri, memilih untuk feeling stuck terhadap suatu keadaan dan situasi. Oke, dengan dengan five of pentacle ditambah satu adalah 6. Kalau kamu mengunci, akan ada suatu opportunity yang bagus yang akan terjadi sama kamu. Satu, mungkin kamu bisa berkomunikasi dengan seseorang lain, mungkin kamu bisa ada share informasi dengan orang lain gitu. Tapi maukah kamu? Apakah kamu terus menerus wondering atau berpikir sesuatu hal yang berasal dari masa lalu, berpikir terhadap sesuatu hal yang sebenarnya udah harus kamu moving on, oke? Tapi kalau aku lihat juga mungkin kalau misalnya untuk zodiak Sagittarius ada suatu opportunity yang bagus, mungkin terkait dengan pekerjaan, ada sesuatu hal yang harus kamu consider terkait dengan keluarga kamu, istri kamu atau suami kamu untuk mengambil suatu kesempatan ini. Mungkin kamu harus pelan-pelan untuk berpikir, apakah gue bisa meninggalkan keluarga gue dan gue harus menerima suatu pekerjaan di luar sana. Mungkin kalian harus bisa berkomunikasi, tanya sama partner kalian, suami atau istri kalian. Tapi kalau terkait dengan suatu perasaan, dengan karmic relationship and the snake, ada sesuatu hal untuk zodiak Sagittarius terkait dengan siapapun yang berasal dari masa lalu yang membuat kamu stuck untuk mengambil suatu langkah yang baru dalam hidup kamu. Kamu harus memahami bahwa mungkin ini tuh orang yang mungkin kurang baik buat kamu gitu ya. Jadi ada sesuatu hal yang kamu harus bisa ngebuka mata kamu atau mengorbankan diri kamu untuk enggak stuck lagi. Ada suatu opportunity yang bagus yang akan diberikan sama kamu. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan mungkin seseorang yang berasal dari masa lalu kamu, atau seseorang yang kamu kenal, atau saudara, atau apapun yang punya ikatan saudara atau teman yang dari masa lalu, teman yang kamu kenal akan menawarkan suatu opportunity yang sangat besar buat kamu. Tapi ada sesuatu hal-hal yang kamu consider dalam mengambil keputusan ini gitu ya. Semoga bisa berhubungan untuk zodiak Sagittarius. Bye guys.